Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Syifani Sumiratita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk 4202105200040 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan mereview makalah yang sudah saya buat, dan makalah saya berjudul tentang waspada kriminalitas dalam bermedia sosial. Alasan saya membuat makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas pencapaian mata kuliah akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Dr. Halim Purnomo, SPD MPD. Saya berharap dalam makalah dan video yang saya buat ini bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi para pembaca dan para pendengar. Di sini saya akan membahas beberapa hal seperti penelitian teknologi, penelitian kriminalitas, pengaruh dan dampak apa yang diakibatkan dalam penggunaan internet maupun media sosial. Kemajuan teknologi pada zaman ini membawa banyak pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat di dunia. Penggunaan produk teknologi informasi melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sudah menjadi salah satu cara bagi organisasi perusahaan bahkan individu dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam penggunaan media tersebut perlu dukungan adanya internet untuk membantu dalam pencarian informasi. Manfaat yang bisa dirasakan kehadiran internet juga menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Dan angka kejahatan online atau cybercrime sudah menjadi tren baru di banyak negara termasuk juga Indonesia. Contoh kasus atau masalah yang diakibatkan oleh penggunaan internet itu seperti cybercrime. Konten media sosial. Media sosial merupakan media yang memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain punya manfaat menjadi alat komunikasi, media sosial juga menjadi tempat atau sarana untuk penggunaannya dalam menggali berbagai informasi. Dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Media sosial itu sebuah media instan yang memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain bermanfaat sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana dalam pencarian informasi. Namun, tidak hanya berfungsi untuk hal tersebut, tapi berdampak pada kehidupan masyarakat yang harus diubah sedemikian tanpa agar media sosial tetap mempunyai fungsi dan tujuan. Media sosial itu sendiri bermanfaat dalam kehidupan. Pengertian kriminalitas. Kriminalitas merupakan masalah yang sudah umum atau terbiasa terjadi di masyarakat atau dimanapun itu. Kriminalitas sendiri memiliki jangka waktu yang relatif berbeda dalam setiap penyelesaiannya. Secara sosiologi, kriminalitas itu segala perilaku yang akan menimbulkan banyak kerugian materi, psikologi, dan mengganggu kehidupan bersama. Ada juga pengertian kriminalitas dilihat secara hukum dan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menurut undang-undang merupakan pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan. Selain itu, ada juga pengertian kriminalitas yang dikemukakan oleh Abdul Shani. Beliau mengatakan bahwa kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang membuat dampak kerugian bagi kehidupan yang bisa membuat keresahan. Dalam penggunaan media sosial, salah satu dampaknya itu terjadi kasus atau masalah cybercrime, di mana cybercrime itu kejahatan yang memiliki sifat transnasional karena sifatnya tidak terbatas
antara ruang dan waktu. Dari hal tersebutlah yang menyebabkan beberapa dampak negatif kepada para pemakai media. Gitu. Bagian cybercrime. Secara terminologi, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai akan hal itu, definisi kejahatan komputer sampai saat ini masih belum ada pendapat yang pasti. British Law Commission memaknai cybercrime diartikan sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikat kurang baik untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bisa didefinisikan juga secara umum bahwa cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana pornografi anak yang memakai bantuan alat-alat komputer. Kejahatan cybercrime memiliki sifat transnasional karena sifatnya yang tidak terbatas antara ruang dan waktu. Dari hal tersebutlah menyebabkan beberapa dampak negatif kepada para pemakai media sosial. Sampai saat ini, upaya menciptakan keamanan untuk melindungi tindak kejahatan cybercrime sudah dilaksanakan, namun belum terlalu berhasil. Cybercrime sendiri memiliki karakteristik antaranya yaitu satu, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak terjadi di ruang wilayah cyber, sehingga tidak bisa dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Pelakunya sendiri yaitu orang yang menguasai atau berpengaruh terhadap penggunaan internet dan aplikasinya. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan. Perkembangan cybercrime. Perkembangan cybercrime semua dan perkembangan teknologi yang bisa membuat lebih mudah dalam pengaksesan informasi, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan yang terjadi pada zaman sekarang. Namun dalam pemakaiannya kadang belum dipakai sebagai hal yang positif. Masih banyak masalah-masalah yang keluar akibat kesalahan dan kelalaian kita sendiri. Dalam penggunaan media sosial, generasi yang paling mendominasi penggunaan media sosial berasal dari kalangan muda dan usia 25-34 tahun. Menurut riwayat sosial dan Hootsuite, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit dalam mengakses media sosial. Dengan urutan pemakaian terbanyak yaitu YouTube, kemudian diikuti oleh WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Penggunaan media sosial yang tanpa kontrol juga dapat menyebabkan beberapa dampak bagi penggunanya, seperti cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan masalah yang berlaku karena penggunaan media sosial yang belum efektif, dan terkadang kita lupa akan sesuatu dalam pemakaiannya. Contoh kasus cybercrime yang terjadi dalam pemakaian media sosial diantaranya itu penipuan identitas, pornografi anak, dan penipuan kartu kredit. Contoh kasus yang diakibatkan oleh cybercrime. Satu, cybercrime dalam sektor perbankan. Biasanya dalam sektor ini, para pelaku melakukan pencurian data kartu kredit. Karena adanya cybercrime membuat dampak yang merugikan beberapa pihak, contohnya dalam kasus pembobolan e-banking yang terjadi terhadap beberapa bank. Salah satunya yang ada di Indonesia yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri. Yang kedua, penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal tersebut pasti kita sudah mengetahui dan bahwa paham betul bahwa Indonesia merupakan negara beraneka macam budaya, suku, dan ras, sehingga kapan saja terjadi suatu konflik karena keragaman tersebut. Namun sebagai warga yang bermoral, seharusnya kita bisa mengontrol dan menjaga kebebasan kita. Kasus pornografi atau kasusnya di Facebook. Pornografi anak melalui media sosial, salah satunya Facebook di Surabaya pada di Jawa Timur, dan dalam kasusnya terdapat 6 korban di bawah umur
Dan sesuai pasal yang dijelaskan pada pasal 46 ayat 1, hukuman untuk para pelaku yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak jumlah 1 miliar. Cara mencegah cybercrime. Pengguna media sosial diharuskan lebih berhati-hati dan menjaga etika dalam penggunaan media sosial. Dari contoh kasus di atas, kita belajar bahwa kita harus bisa menjaga perilaku dan bersikap baik agar tidak menyinggung orang lain. Ada pun beberapa cara yang bisa digunakan untuk mencegah bahaya cybercrime itu. 1. Melindungi komputer atau alat yang digunakan dalam mengakses media sosial. 2. Menjaga privasi. Dan ketiga, mengamankan email. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang diakibatkan cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Dan kesimpulannya, kita harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial dan kita harus tahu dampak atau bahaya apa yang akan terjadi jika kita memakai media sosial, dan kita harus lebih berhati-hati juga dalam penggunaannya. Setidaknya kita bisa tahu cara menanggulanginya dan mengetahui akan bahaya yang didapatkan dalam penggunaan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.